Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menceritakan diri, nama saya Jika Purba dengan NIM 2101457. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 9 yang bertema Supervisi Pendidikan, dan berteman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Remawati dengan NIM 2104399. Saya anggota kelompok 9. Halo semua, perkenalkan nama saya Kamila Madjunita Yusrina dengan NIM 2106709. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 9 PIPS kelas 3B. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster College Dictionary disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Menurut Purwanto pada tahun 2000, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Ada pula menurut Manulang pada tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dari beberapa menurut para ahli yang sudah dijelaskan, maka kita dapat simpulkan bahwa supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional, tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan-pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebab dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan. Tetapi lebih dari itu, supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Supervisi merupakan suatu kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk para guru maupun pegawai sekolah lainnya agar dalam melakukan pekerjaan mereka itu adanya secara efektif gitu ya pekerjaannya itu. Lalu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya Supervision a Social Process sebagai berikut. Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving cooperatively all factors which affect child growth and development. Sesuai dengan rumusan Burton tersebut, maka supervisi yang baik adalah supervisi yang mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dengan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam mencapai tujuan umum pendidikan. Lalu, tujuan supervisi adalah
perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, lalu juga peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, lalu juga pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, lalu juga alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Nah, lalu fokusnya ini pada setting or learning, bukan pada seseorang atau sekelompok orang. Semua orang seperti guru, kepala sekolah, lalu juga pegawai sekolah lainnya adalah teman kerja atau co-worker yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik. Lalu supervisi pendidikan ini menurut Amtembun adalah pembinaan secara sistematis dan juga objek. Nah, sistematis ini artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan secara kontinu, gitu, keberlanjutan. Lalu objek ini artinya ada data yang didapatkan berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Lalu yang terakhir ini ada yang menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik. Nah, supervisi ini merupakan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam supervisi, yaitu yang pertama, supervisi akademik, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik yang dimaksud untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Peran kepala madrasah sebagai supervisor sangatlah penting, karena supervisi adalah suatu kegiatan-kegiatan pengawasan kepala madrasah untuk memperbaiki kondisi baik fisik maupun non-fisik untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa supervisi bukan suatu perintah, akan tetapi merupakan bimbingan, pembinaan, dan arahan kepada guru. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu untuk meningkatkan nama baik sekolah maupun madrasah ataupun kinerja guru dan juga para pegawai sekolah. Nah, kepala sekolah di sini memiliki peran sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya, itu harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan ini supervisi dapat berjalan lancar dan juga baik gitu ya. Nah, yang pertama ini ada prinsip alamiah, yaitu prinsip yang mengandung ciri-ciri seperti yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, cirinya ini adalah untuk memperoleh data itu perlunya diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini cirinya yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan juga terencana. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Nah, prinsip demokratis ini artinya servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Nah, demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan juga martabat guru bukan berdasarkan atasan ataupun bawahan. Lalu yang prinsip yang ketiga ini prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi ini adalah sharing of idea, sharing of experience gitu ya. Memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Lalu prinsip yang terakhir dan juga yang prinsip yang keempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif.
akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bukan melalui cara-cara yang menakutkan. MA Multiteknik Asih Putra berlokasi di Jalan Daeng, Moh Ardiwinata nomor 199 atau lebih dikenal dengan Jalan Cihanjuang yang ada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan madrasah aliyah swasta yang ada di Kota Cimahi di bawah Yayasan Asih Putra. Kepala Madrasah atau Manajer MA Multiteknik Asih Putra, Bapak Dadan Permana SPD yang kami temui di sekolah ini merupakan guru senior yang ada di MA Multiteknik Asih Putra. Selain menjadi kepala madrasah, beliau juga mengajar mata pelajaran seni budaya di sekolah MA Multiteknik Asih Putra. Fasilitas yang cukup mumpuni bagi peserta didik dan guru sebagai sarana prasarana melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah ini cukup lengkap. Ada 8 kelas dan 150 siswa di sekolah ini dan 41 guru dengan 2 kelas penjurusan yaitu MIPA dan IPS. Selain itu, karena sekolah ini merupakan madrasah aliyah, maka di sekolah ini didukung juga oleh program-program religius lain seperti tahfiz Quran, muhadoroh, muhadatsah, makamah, taklib, tanajuh, dan lain sebagainya. Sekolah ini mempunyai visi menjadi madrasah aliyah nasional yang modern, kompetitif, dan islami. Dan misi MA Asih Putra sebagai lembaga pendidikan menengah yang islami, berbudaya, mempunyai komitmen mendidik calon pemikir dan pemimpin dengan sepenuh hati untuk memiliki karakter beserta kecerdasan yang utuh, menyeluruh sebagai solusi serta sumbangsi dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Dan mempunyai moto, mendidik dengan sepenuh hati. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Bapak. Di sini kami dari kelompok 9 ada tugas ya untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan dimana kita itu membahas tentang supervisi pendidikan. Terus anggota itu ada Kak Diri, Kamila, ini teman saya Regina, teman itu Angelica. Ya, jadi Bapak di sini kita tuh udah mengajukan 10 pertanyaan buat Bapak. Yang saya boleh Bapak juga dulu ya. Terkait supervisi di sekolah ini, apakah sudah ini kan juga apakah berjalan dengan baik? Untuk supervisi di madrasah kami memang tidak bersekolah ada berjalan biasanya minimal itu 1 kali satu semester sama untuk supervisinya bisa jadi bentuk supervisi administrasi dan pelajaran juga administrasi supervisi terkait dengan pelaksanaan KPM itu yang kita supervisi alhamdulillah paling sedikit 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali kita melakukan supervisi untuk kita alhamdulillah kalau kita harusnya salah satu kewajiban Bapak atau kewajiban Pak kepala madrasah atau sekolah biasanya salah satu supervisi ada kegiatan KPM para Biasanya kendalanya yang sering terjadi dalam pelaksanaan. kalau
pelaksanaan sih sebetulnya kendala tidak terlalu ada kendala yang berarti ya kalau kita ya. Alhamdulillah kan kita sudah jadwalkan. Paling biasanya karena salah satu kendalanya kalau misalnya kita sedang menetapkan jadwal ya, kita misalkan jadwal tahun kita sudah bekerja kemudian menetapkan jadwal supervisi itu setiap minggu tiba-tiba ada kegiatan desa. Kemudian kita harus reschedule lagi, kita harus sesuaikan jadwalnya dan bisa disesuaikan dan bisa melakukan supervisi ke pemerintah. Itu aja sih paling itu saja. Kalau selanjutnya paling ketika sudah ditemukan temuan terhadap Bapak Ibu guru sesuatu di KBM itu paling tidak kalau misalnya ada misalkan perlu pelatihan, nah pelatihan ini kan tidak selalu ada terus ya pelatihan yang dibutuhkan sama tepat berapa kendala yang kita alami. Mungkin yang kedua itu di sini pertanyaannya bagaimana cara Bapak gitu kan memberikan kayak reward atau hadiah gitu untuk ibu bapak guru yang ada di sini. Ya, kalau ini bagaimana cara memberikan penghargaannya? Jadi sebenarnya kalau di kita salah satu cara Bapak Ibu ya, tadi yang apabila memang dari sana muncul guru yang nilainya lebih baik atau nilainya unggul ya, itu yang kita apresiasi dari madrasah. Tidak hanya dari madrasah atau kepala, tetap biasanya bersiswa ya. Nah, ini dengan kategori ini guru-guru mana saja yang kira-kira menurut kalian unggul ya, baik ya, karakter apa? Nah, di sana juga salah satunya kita menilai Bapak Ibu guru. Ketika memang Bapak Guru ini unggul di kriteria yang sudah kita tentukan, nah itu yang kita berikan apresiasi ya. Terus berdasarkan pengamatan sehari-hari juga sih, karena kalau Bapak Ibu guru kan harus sudah baku ya pakaian sini yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru ya. Itu kita amati Bapak Ibu kemampuan sosial dia dan profesionalnya Bapak Ibu guru kan kita amati sudah sesuai dengan standar yang kita apresiasi selama ini dari biasa yayasan juga ibu teladan dari yayasan tidak ada dasar besar sekali kita berikan penghargaan buat Bapak Ibu guru yang spesial di mata anak-anak, di mata teman-temannya, para guru juga di mata madrasah. Kita lakukan hasil apresiasi buat track record kinerja gurunya itu ke yayasan. Mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi diberikan apresiasi lebih dari yayasan. Itu paling kalau dari kita dari madrasah caranya memberikan apresiasi pasti diawali penilaian atau ya penilaian pada Bapak Ibu. Untuk kayak pemantauan atau penilaiannya itu biasanya apakah berjalan sesuai rencana atau kayak ada juga kendala gitu pada ya paling kendalanya itu yang tadi itu hampir sama. Jadi kan PKG itu ada, kalau kita istilahnya penilaian kinerja guru itu kan biasanya sebenarnya mungkin 1 tahun sekali itu biasanya dilakukan. Jadi ada biasanya ada 2 macam, ada bahkan 3 macam guru. 3 macam guru. Yang pertama kalau kita ada guru yang invasi, invasi Bapak
edukasi, kemudian juga tersertifikasi dan guru fungsional dan guru biasa yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi saya sudah edukasi dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikasi biasanya itu kita pantaunya tidak hanya sama bapak sama kepala, tapi sama pengawas pembina dari Kementerian Agama atau pengawas pembina Kementerian Agama, pengawas madrasah aliyah itu membantu mengawasi bapak dan bapak itu dan bapak bagus sebetulnya dibantu juga sama tim, jadi bapak tidak sendiri, dibantu sama tim juga. Jadi dibentuk SK tim serta yang membantu pelaksanaan penilaian itu termasuk supervisi salah satu. Perkaranya itu tadi, kalau misalnya kita sudah menentukan jadwal ya, oh tiba-tiba ternyata tidak bisa atau apa, yayasan juga banyak kegiatan, jadi kita harus itu tidak bagus sih kalau PPK 5 itu bisa berjalan secara kesinambungan penilaian. Mungkin selanjutnya Bapak, cara Bapak untuk melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi dari supervisi. Jadi kayak evaluasinya gitu. Kalau misalnya sudah dilaksanakan seluruh keseluruhan asalkan memperbaiki kesebagian juga biasanya ketika sudah dievaluasi, kan cara kita memantaunya itu biasanya pertama itu dilihat dari administrasinya, gitu apa istilahnya perencanaan, bagaimana Bapak Ibu merencanakan KBM itu seperti apa. Kita lihat juga banyak yang harus dibuatkan, tahu kan ya, NPP segala macam kan, dan salah satu bagian yang siapa seperti administrasi KBM. Setelah itu bagaimana memantaunya melalui itu tadi pelaksanaan kegiatan KBM. Salah satu yang cara jadi bagaimana Bapak Ibu dari menguasai kelasnya, pendekatan siswanya, dengan apa belajarnya, seberapa jauh itu kita pakai. Nah itu yang ketiga yang tarik pemantauan hasil belajar dari track record hasil nilai rapor anak itu salah satu bagian kita menilai supervisi apa itu tiga itu kita tangkap supervisi. Mungkin kayak gimana keterlibatan guru dalam perencanaan program supervisi administrasi di sekolah anak mereka. Kalau keterlibatan dulu tadi ya, biasanya kalau misalnya kita akan melakukan tadi boleh ditambahin kata-kata lanjut ya. Itu misalkan kita sudah ditemukan yang temuan, bisa kita berikan penguatan. Nah ini guru ini baik nih, bila diberikan itu sudah sangat kita banyak dari pasar. Oh ternyata guru ini benar-benar standar, kita berikan apresiasi. Kalau sudah bagus diberikan penguatan, tapi yang kurang bagus kita berikan penguatan. Terakhir jadi kita ada tata program-program pelatihan yang sesuai dengan profesional dari Bapak Ibu. Itu salah satu bagian dari tindak lanjut kita dari hasil supervisi. Ada penguatan Keterlibatan guru dalam tadi ya Bapak sampaikan itu kalau misalnya Bapak dibantu juga sama guru senior biasanya, guru sama bulan, sama Edwin, itu kan mantan kepala sekolah ya.
Jadi untuk supervisi bapak ibu, bapak tidak sendiri, biasanya sama guru senior dan wakil guru. Keterlibatan bapak ibu itu senior terutama ya, tapi bapak untuk jadi bapak tidak sendiri. Yang kalau biasanya keterlibatan bapak ibu yaitu kita sosialisasikan dulu secara keseluruhan. Kalau misalnya kita akan ada jadwal supervisi ya, ini biasanya sosialisasikan kepada bapak ibu terkait dengan apa saja yang supervisi, ini apa aja yang supervisi itu disampaikan kepada bapak ibu ya, jelas. Untuk selanjutnya di sini ada komponen administrasi apa saja yang tertuang dalam program. Biasanya kalau seperti itu bapak tadi udah nyiapin dokumen benarnya banyak komponen administrasi yang tertuang dalam program supervisi sebetulnya banyaknya. Kalau supervisi bapak dulu tadi ya, kalau berbicara instrumen atau komponen maksudnya nilai tadi dari tadi administrasi, kemudian pelaksanaan KPM, kemudian integrasi belajar, dan komponennya biasanya apa saja sih yang dinilai tadi kita rugi dulu ya, pendekatan terhadap siswa, kemudian profesional gurunya dan sosial bapak gurunya, pribadi yang bapak ibu itu salah satu bagian untuk komponen atau instrumen yang dinilai bapak ibu guru, kepala sekolah atau tim penilai dan juga tujuh ya banyak sih sebenarnya. Nanti pemulihan bapak lupa dari Secara garis besar itu tujuan dari besar memang pasti kalau guru ya pasti itu kalau misalnya KBM kan bagaimana membuka pelajaran, masih selama itu seperti biasa ya, itu harus biasa. Selanjutnya di sini kan kapan pelaksanaan supervisi itu tadi udah ya satu minimal satu semester biasanya kapan bisa kita laksanakan setelah biasanya 3 bulan berlangsung KPM. Kalau awal-awal kan karena biasanya masih aku aja masih beradaptasi dengan setelah 3 bulan setelah enak buku sudah enak sudah beradaptasi sesuai dengan sama kita asli. Jadi biar fair semua sudah beradaptasi baik baru bisa. Biasanya minimal 3 bulan setelah awal semester ya, itu biasa. Dan menurut perencanaan itu ya kadang di tengah-tengah di perjalanan ada sesuatu kayak tadi kan, maka biasanya kita sesuaikan jadwalnya. Setelah jenis administrasi guru yang harus dikerjakan biasanya apa? Banyak. Jadi kan tahu ya, biasa kita dari kota ya program tahunan biasanya kita analisis KIKD, analisis bahan ajar, membuat program tahunan, membuat program semester, kemudian kita turunkan membuat silabus RPP dan menentukan KKN-nya dan segala macam itu
Belum ketika proses sudah berjalan harus ada program pengayaan bagi anak-anak yang nilainya istimewa atau melaksanakan pengayaan. Bagi anak-anak yang kurang nilainya harus ada program remedial, itu harus di awal harus disiapkan. Banyak saya pun soal melaksanakan Ya cuman mengajar belajar aja ya Pak. cukup cuman itu, ternyata Persiapan di balik itu. banyak. Kalau kita hanya mengajar kan enak ya, mengajar doang. Kita mengajar materi di kelas sudah selesai adalah, tapi kan kita nggak seperti itu. Kita hanya berbeda. Mendidiknya harus ada bisa mendidik dan materi hal itu kan cukup. Jadi kalau ada remedial aku kasih tahu ya. Paling sudah fisik biasanya. Sebelumnya maaf mengucapkan pendapat di kesempatan ini dari Universitas Indonesia sama saya dengan tema supervisi Indonesia, dan saya bertanya kepada teman-teman karena yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang supervisi akademik yang sudah dilakukan? Alhamdulillah, supervisi di sini sudah terlaksana dengan rutin. Bahkan guru-guru yang sudah punya predikat sertifikasi wajib untuk supervisi. Apakah supervisi akademik bermanfaat bagi Bapak? Sangat bermanfaat, itu sebagai alat evaluasi meningkatkan kemampuan akan profesi tertentu sesuai mata pelajaran. Dalam hal apa merasakan manfaat terbesar dari pelaksanaan supervisi akademik yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sendiri? Dengan adanya supervisi, saya seorang guru itu akan lebih terpacu untuk meningkatkan pembelajarannya sesuai perkembangan zaman. Apalagi saya ada di faktor informatika yang harus update pelajaran. Apakah teknik supervisi yang Bapak rasakan Efektif, sangat efektif, karena saya juga merasa itu seperti tuntutan bagi seorang guru. apakah supervisi akademik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Seperti dari evaluasi, saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan pelatihan sesuai dengan bidang pelajaran yang saya
Lalu dapat saya simpulkan bahwa supervisi ini sangat penting, terlebih lagi agar terciptanya suatu tujuan dalam pendidikan dan juga sebuah sekolah gitu ya. Nah, kepala sekolah di sini memiliki peran juga, harus bisa membangun suasana yang nyaman dan juga kompetitif dalam segi positif gitu ya, dalam memimpin sebuah sekolah yang dimana guru-guru dan pegawai sekolah ini harus bisa mengembangkan potensi dirinya dalam segala hal agar kegiatan yang ada di sekolah terus mengalami perkembangan. Nah, evaluasi dan penghargaan atau reward bagi guru maupun pegawai sekolah juga sangat diperlukan.